Dengan suara Xiang Yuan, tawa kecil terdengar di gerbang suku. Di lembah darah, ada pembangkit tenaga listrik teratas alam surga. Sejauh menyangkut kekuatan, suku He Yuan mereka memang lebih rendah. Namun, jelas tidak mungkin membiarkan mereka cemburu karena seorang Han. Sebaliknya, adegan itu kebetulan bertemu dengan Yuan, sehingga Yuan menemukan cara untuk melampiaskan rasa malunya. Qin Yichen, yang berdiri di belakang Han Yan, juga diam saat ini. Faktanya, selama Han Yan mengangguk, dia seharusnya bisa mengambil sumber daya yang dibutuhkan oleh yang terakhir. Namun, dia juga tahu alasan uang itu tidak terungkap. Di area ini, jika dia melakukan ini, itu hanya akan memberinya bencana yang tidak bisa dijelaskan. Pada saat ini, Han Yan juga terdiam beberapa saat. Dia tahu bahwa yang terakhir sengaja memukul wajahnya. Jika dia menolak, Xiang Yuan akan memiliki alasan yang sah untuk meledakkannya. Tetapi jika dia setuju, maka reputasinya juga akan jatuh 1000 kaki di lembah darah. Han, aku tidak malu untukmu. Saya akan memberi Anda waktu 5 menit untuk dipertimbangkan. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar satu batang dupa, jika Anda tidak setuju, maka kami dapat menyalahkan suku He Yuan kami untuk mengikuti aturan Baskom. Sementara dalam rangan Han Yan, Xiang Yuan sudah berteriak dengan sabar. Mendengar ini, kulit Han Yan tampak semakin suram. Meskipun Qin Yichen tidak bisa melihat ekspresi Han Yan, dia juga bisa menebak bahwa hati yang terakhir pasti sangat rumit, dan aturan yang dikatakan Xiang Yuan mungkin sangat berdarah. Senior, mari kita jalan memutar. Melihat ini, Qin Yichen menghela nafas dan berkata pada transmisi suara Han Yan. Jalan pintas. Suku He Yuan sudah menjadi kekuatan terlemah di lingkungan ini. Jika Anda ingin memutar, itu hanya akan membawa lebih banyak variabel ke perjalanan ini. Di hadapan bujukan Qin Yichen, Han Yan hanya sedikit menggelengkan kepala dan berbisik. Mendengar ini, Qin Yichen sedikit membeku, dan akhirnya menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Lagi pula, ini bukan benua 10.000. Pembangkit tenaga top realem bumi jauh dari nakal. Itu bisa menjadi raja di benua 10.000. Tidak mencolok di area ini. Anda harus hati-hati, jika tidak, Anda mungkin jatuh ke dalamnya. Han Yan tahu ini dengan sangat baik. Dia memang memiliki reputasi terkenal di dekat lembah darah, tetapi jika dia berjalan di daerah aliran sungai, dia mungkin tidak akan ada. Oke, aku akan memberimu 5 menit waktu berlalu dengan cepat, dan pada saat ada nafas kuat yang keluar dari sumbernya, Han Yan akhirnya mengatupkan giginya, tenggelam. Segera, Hansi mengambil botol seukuran tamparan dari tangannya dan melemparkannya langsung ke sumber di depan suku. Melihat gerakannya, mata Xiang Yuan menyipit sesaat, lalu dia membalik tangannya untuk menangkap botol giok. Gelombang gas melonjak, tetapi botol giok itu masih utuh. Xiang Yuan tidak peduli dengan tindakan kecil Han Yun, dia hanya mencabut sumbat botol. Dan segera, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan ada gelombang ekspresi bersemangat di matanya. Ini adalah obat penyembuhan kelas atas yang saya minum di kota Liutian. Dengan berita Anda, apakah Anda ingin saya menjelaskan nilainya? Han Yun tampak muram dan melihat botol batu giok di tangan yang terakhir, dan dia tidak bisa menahan rasa sakit di tubuhnya. Haha, tidak menyangka kamu benar-benar bisa menyembunyikannya, tapi kamu belum menggunakan salah satu dari hal-hal baik ini sampai sekarang. Xiang Yuan tertawa terbahak-bahak, takut ramuan-ramuan di dalam botol akan menguap. Dia segera menutupinya, dan kemudian, seperti bayi, dengan hati-hati memasukkannya ke dalam pelukannya. Ramuan penyembuhan adalah kemewahan di daerah aliran sungai. Tahukah Anda, tidak ada master pemurnian pil yang mau datang ke lembah sungai. Bagaimanapun, ada orang-orang yang putus asa di dalamnya. Bahkan jika mereka mendapatkan apa yang mereka janjikan, tidak ada gunanya. Lagi pula, orang-orang ini tidak berani keluar dari lembah sungai. Selain itu, di daerah yang kacau ini, penyerangan dan pertempuran sangat umum terjadi, dan cedera terlalu normal untuk pembangkit tenaga listrik daerah aliran sungai yang tak terhitung jumlahnya. Dan seringkali ada banyak pembangkit tenaga listrik yang akan membalas dendam sementara musuhnya terluka. Ada banyak pembangkit tenaga listrik yang awalnya menempati poin atas, dan akhirnya dibunuh oleh musuh karena cedera. Oleh karena itu, di daerah aliran sungai, jenis obat mujarab penyembuhan hanya 1000 emas yang sulit ditemukan. Meski ada rasa sakit di hatinya, Han Yun tahu bahwa untuk melewati tempat ini, dia harus membayar mahal. Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya pada Xiang Yuan, yang telah menyingkirkan obat mujarab itu, bisakah kita lewat sekarang? Masa lalu, Han Zeng, apakah kamu takut bingung? Saya baru saja menerima salinan lulu, dan kalian berdua ingin pergi? Di hadapan interogasinya, sudut mulut Xiang Yuan membangkitkan rasa lelucon, dan suara penuh ejekan terdengar. Dengan suara Xiang Yuan, terdengar suara tawa di gerbang suku. Banyak pembangkit tenaga listrik suku He Yuan mendengar gerakan itu dan datang ke sini. Xiang Yuan, apakah kamu ingin bermain trik? Tanda seru. Melihat adegan ini, ekspresi Han Yan tenggelam, dan kemarahan di matanya tidak bisa lagi ditekan. Ini konyol.
Konyol, ini adalah aturan suku Black Plains kami. Setiap orang memiliki tol. Mata Xiang Yuan penuh dengan lelucon. Dia menjelaskan bahwa dia akan mempersulit yang terakhir. Tetapi dia dengan santai menyatakan aturan. Tetapi yang terakhir tidak dapat membantah. Lagi pula, di daerah aliran sungai, banyak kekuatan memiliki aturan yang begitu sulit. Dan bahkan jika mereka belum pernah melakukannya sebelumnya, sebagai sumber puncak alam bumi, mereka sepenuhnya memenuhi syarat untuk menambahkan yang ini. Mendengar ini, kulit Han Yan tiba-tiba menjadi sangat suram. Dia dengan susah payah menyerahkan obat itu ke Xiang Yuan. Dia berencana untuk perlahan mengambilnya kembali dari suku He Yuan nanti. Lagi pula, orang-orang suku He Yuan, cepat atau lambat mereka akan melewati lembah darah. Tetapi dia jelas tidak menyangka bahwa Xiang Yuan tidak tahu malu sampai sejauh itu. Xiang Yuan, jangan pergi terlalu jauh. Nilai ramuan itu pasti jauh lebih tinggi dari yang Anda berikan sebelumnya, apalagi 10 kali lipat. Bahkan jika harganya 20 kali lipat, seseorang akan memintanya. Melihat gerbang suku tempat semakin banyak siluet berkumpul, Han Yong menahan amarahnya dan berteriak ke pintu. Adapun kata-katanya, Xiang Yuan hanya menatapnya dengan senyum mencemooh, tanpa ada niat untuk melepaskannya. Di wilayah suku He Yuan, dia tidak takut dengan keliaran yang terakhir. Oh, bukankah itu Kapten kecil Han Han dari Lembah Darah? Haha. Sepertinya Han Han, kali ini ada di tangan kita. 4 bos. Dia sepertinya tidak memiliki sesuatu yang berharga. Tapi ku dengar di pelelangan di kota Liutian, Han Ye hampir kehilangan rumahnya karena ramuan ini. Haha. Melihat siluet gerbang suku, ada juga jalur lelucon ceria.